Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, mahasiswa-mahasiswa peserta mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Alhamdulillah pada kali ini ya saya bisa memberikan perkuliahan lewat eh, PPT bernarasi dalam topik tentang sirip. Ya, sirip dalam bahasa Indonesia itu adalah extended surface atau permukaan yang diperlebar, permukaan yang diperpanjang. Atau kemudian juga bisa dikatakan sebagai fin surface, ya. Artinya permukaan yang bersirip. Nah, eh, saya akan memulai ya dengan ya materi hari ini. Nah, ini materinya tentang fin surface atau sirip. Nah, teman-teman yang berbahagia, perpindahan kalor sesungguhnya adalah ilmu terkait dengan laju perpindahan kalor. Nah, aplikasinya itu kan sebenarnya pada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana ya dengan ilmu perpindahan kalor itu kalor bisa disimpan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan ilmu perpindahan kalor itu bisa di-arrange atau diatur ya supaya dia bisa berpindah dari satu tempat itu secara lebih cepat. Nah, pada hal yang pertama yaitu bagaimana kita menyimpan kalor, maka sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya yang terkait dengan isolasi. Di mana isolasi itu sungguhnya adalah proses untuk memperlambat ya perpindahan kalornya dengan memberikan lapisan-lapisan medium yang memiliki konduktasi termal rendah sehingga hambatan termalnya itu menjadi besar, dan ketika hambatan termal menjadi besar maka kalornya itu akan merambat atau akan berpindah lebih lambat ya prosesnya. Aplikasinya bisa teman-teman jumpai misalkan di termos ya, baik termos air maupun termos untuk es. Sesungguhnya adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk menyimpan kalor dengan cara memperlambat laju perpindahan kalornya. Nah, kemudian eh, aplikasi yang kedua untuk perpindahan kalor ini adalah aplikasi yang kita eh, gunakan untuk hal sebaliknya di storage atau di penyimpan kalor tadi, yaitu diproses bagaimana kalor itu bisa secepat mungkin berpindah dari suatu tempat. Nah, proses ini kemudian disebut sebagai proses yang kita sebut sebagai proses pendinginan. Proses pendinginan. Nah, nah proses pendinginan ini kemudian bisa kita kita jumpai dalam misalkan ya engine ya atau mesin di kendaraan, mesin ya internal combustion yang diterapkan di kendaraan, mesin diesel ya, mesin bensin atau hal-hal yang lainnya yang butuh memang perpindahan kalor itu berlangsung secara cepat. Nah, bagaimana caranya ya kita bisa memanfaatkan ya atau bisa memanfaatkan ilmu dan kalor ini untuk memindahkan kalor secara lebih cepat. Maka yang bisa kita bisa lakukan ya, kita balik lagi ke prinsip dasar konveksi, bahwa laju perpindahan kalor konveksi itu adalah proses berpindahnya kalor dari surface ke udara sekitar gitu ya. Dan rumusnya menurut hukum pendinginan Newton, bahwa Q dot itu sama dengan HA ya dikalikan T surface, T permukaan, dikurangi T infinitif atau T serending atau T ambient gitu ya. Nah, kalau kita ingin membuang kalor cepatnya, otomatis di konveksinya ini juga harus
semakin besar. Nah, untuk membesarkan maka ada dua cara kan kalau di sini. Hanya itu dinaikkan, ya hanya dinaikkan, artinya hanya ini eh, jadi hanya ini naik ya. Atau cara kedua yaitu A-nya yang dinaikkan. Ya. Atau cara kedua ini A-nya yang dinaikkan. Ada dua cara. Ya. Sehingga ya cara ini nanti bisa kita gunakan untuk menaikkan nilai Q dot. Nah, cara yang pertama dengan menggunakan H ini memang harus kita pelajari lebih lanjut nanti di perkuliahan perpindahan kalor khususnya membahas konveksi. Di mana kalau kita ingin H naik itu banyak hal yang harus kita lakukan. Contohnya adalah kita salah satunya ya contohnya adalah kita mempercepat aliran udara di sekitar benda yang kita dinginkan itu sehingga kita butuh perangkat dalam hal ini kipas atau wire atau ya apa namanya pompa yang itu bisa membuat nilai kecepatannya itu menjadi naik sehingga hanya menjadi naik. Nah, cara yang kedua adalah menaikkan permukaannya ini. Nah, untuk menaikkan permukaannya ini, maka yang kita perlukan adalah yang memperlebar permukaannya. Nah, itulah konsep dari sirip. Ya, sirip itu permukaannya itu diperlebar, ya, diperluas. Nah, bagaimana konsep matematikanya perpindahan kalor yang menggunakan sirip? Nah, ini aplikasinya dulu ya, teman-teman. Aplikasinya sirip. Nah, ini permukaan di extend. Kemudian ini juga sebenarnya ini adalah radiator, sebenarnya kipas. Kipas itu tapi tersusun di pilek-pilek, di bengkok-bengkokan sehingga luasan permukaan pipanya ini menjadi besar. Ini juga demikian gitu ya. Nah, sekarang bagaimana analisanya kok bisa ya perpindahan eh, kalor dengan menggunakan permukaan itu bisa menyebabkan Q-nya itu lebih besar ya, Q dot-nya lebih besar. Nah, ini teman-teman semuanya bisa kita lihat. Ini persoalan di sirip. Ini saya lihat dulu. Ini ya. Nah, ini ada permukaan awalnya. Kalau misalkan ini tanpa bersirip, dia hanya sampai sini. Ya. Nah, sedangkan kalau diberi sirip, ini sampai di sini. Ini adalah permukaan sirip. Nah, ada extend, ada perluasan permukaan yang terkait dengan konveksi ya di mana ya di daerah ini. Ya. Oke. Nah, bagaimana secara matematikanya kita membahas matematikanya. Kalau kita lihat seperti ini, ya komponen seperti ini, maka kita bisa menganalisis eh, matematikanya, mohon bersama matematikanya. Ini kita anggap sebagai daerah volume yang kita kaji. Nah, ini adalah titik X, daerah sini titik X. Kemudian eh, yang daerah titik sini adalah delta X. Nah, kemudian yang kanannya adalah eh, X plus delta X. Ya, ini adalah titik X di sini misalkan. Kemudian di sini adalah delta X. Kemudian yang di sini otomatis adalah X delta X. Ya. X plus gini ya. X plus delta X. Nah, menurut hukum termodinamika 1 bahwa kalor ya ini di sini saya pindah dulu. Ya laju perpindahan kalor yang ada di titik X ini itu besarnya sama dengan laju perpindahan kalor yang ada di titik X plus delta X ditambah laju perpindahan kalor yang dikonveksikan. Nah, sehingga dari sini rumusnya akan menjadi ya persamaan ini. Ya. Q yang dikonduksikan itu sama dengan di titik X, maaf, sama dengan Q yang dikonduksikan di titik X plus delta X ditambah Q konveksi, Q dot konveksi ini berarti di sini.
yang ada di sini secara matematik. Nah, Ki konveksi sendiri itu kan rumusnya sama dengan H dikalikan A dikalikan TS dikurangi T infinitif, T serending. Nah, dengan konsep ini ya berada di sini, maka A-nya diganti dengan keliling dikalikan delta X ya, kelilingnya ya dikalikan delta X. Sehingga persamaan ini Ki konduksi di titik X sama dengan konveksi di titik X tambah delta X tambah Ki konveksi, kalau kita rubah ya, persamaannya bisa berubah menjadi persamaan ini. Ini dari mana? Ini adalah persamaan dari Ki konduksi, ini saya tulis ya, Ki ya, Ki konduksi ya, X dulu ya, Ki konduksi X sama dengan ya ini tadi Ki konduksi X plus delta X, oke, plus Ki konveksi. Nah, Ki konveksinya. Gini kan. Nah, di sini. Nah, Ki konveksinya kita ganti dengan ini. Oke. Konveksinya kita ganti seperti ini. Kemudian nilai Ki konveksi X tadi dipindah ya, dipindah ke kiri ya, dipindah ke kiri. Nah, dipindah ke sini. Sehingga ini sama dengan 0. Oke. Nah, berikutnya adalah persamaan yang di kanan itu dibagi dengan delta X semuanya, sehingga akan ketemu delta persamaan ini ya, delta X. Kemudian yang X, delta X, maaf delta X di konveksi hilang karena dibagi dengan delta X. Sehingga ketemu persamaan ini. Oke. Nah, kemudian persamaan yang ini seperti biasa, kemudian dilimitkan ya, dilimitkan menuju delta X sama dengan 0. Nah, sehingga kalau ini dilimitkan, saudara juga belajar tentang limit ya di matematika, maka yang Ki konduksi X plus delta X minus Ki konduksi X per delta X ini akan berubah menjadi turunannya menjadi d Ki dot konduksi per dx. Nah, ditambah HP T min T tak terhingga sama dengan 0 ini. Masih sama. Oke. Nah, sehingga persamaannya berikutnya ini akan berubah menjadi persamaan yang ada di sini. Ya, persamaan ini. Kok bisa berubah dari sini? Karena Q-nya kita ganti dengan persamaan Fourier. Ini persamaan Fourier dimasukkan ke sana gitu ya. Sehingga persamaannya berubah menjadi persamaan ini. Nah, D K A dt per dx per dx minus HP T min T tak terhingga sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian diingat bahwa yang ini adalah turunan kedua jadinya. Nah, kemudian yang di bagian ini, kita buat HP ini, kita jadikan persamaan yang merupakan kumpulan dari konstanta ya. Ya, dikumpulkan ya, HP dikumpulkan, misalkan ini KAC-nya dikeluarkan gitu ya, KAC-nya keluarkan, maka dibagi dengan HP, maka di sini persamaannya menjadi HP per KAC. Nah, HP per KAC ini, ya ini berasal dari, teman-teman dilihat. Nah, ini KA ini dipindah ke sini juga kan, dihilangkan, nah jadinya lah M kuadrat. Nah, kenapa demikian? Karena untuk merekayasa, supaya apa? Supaya persamanya ini nanti bisa berubah bentuk menjadi persamaan D kuadrat theta per D kuadrat minus M kuadrat theta sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial order 2. Ya, dan diferensial order 2. Dan theta sendiri adalah T min T, T tak terhingga ini. Nah, kemudian persamaan ini adalah persamaan diferensial order 2, teman-teman bisa mencari gitu ya, bisa mencari persamaannya. Nah, penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan menggunakan apa? Tentunya penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan menggunakan
ini ya. Nah, menggunakan matematika, ya dicari general solution-nya ya. Ya, general solution-nya ketemu persamaan ini. Silahkan buka dengan di buku matematika saudara ketika meleskan persamaan diferensial order 2 bentuknya AD kuadrat Z per ya AD kuadrat Z per DE kuadrat plus B dx per DY plus C ya plus CY itu sama dengan fungsi atau sama dengan 0. Maka solusi umumnya kan akan ketemu bentuk seperti ini. Nah, kemudian ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang tadi yang ketemunya apa namanya d kuadrat theta per dx kuadrat minus m kuadrat nah yang ketemunya adalah m kuadrat theta sama dengan 0 tadi, maka kita harus memanggil atau kita harus memberikan yang namanya kondisi batas ya atau boundary condition seperti yang kita pelajari di bab 2. Nah, boundary condition-nya untuk sirip ini kita bisa melihat di titik yang berhubungan dengan base-nya atau pangkalnya, kita sudah tahu bahwa temperatur di sini ya boundary condition-nya ini adalah di titik 0 ini TB minus T tak terhingga. Ini boundary condition-nya persamaan seperti ini. Yang di bawah, yang di sini. Nah, ketemu 1. Kemudian berikutnya, karena ini 2 ya, persamaan diferensial order 2, maka kita butuh boundary condition yang berikutnya. Nah, berarti kita berada di ujung X yang lainnya, berarti di sini. Nah, yang berada di sini kita bisa membuat ya persamaan ini spesifik ya secara spesifik itu kita tentukan ya kondisi fisiknya seperti apa. Nah, kondisi fisiknya seperti apa di sini di sirip itu bisa kita menganggap atau bisa kita menganalisis bahwa di sini temperaturnya tetap. Kemudian yang di sini tidak terjadi kehilangan kalor ya. Kemudian di sini ada konveksi dan di sini ada konveksi dan radiasi. Nah, ini boundary condition-nya bisa kita pilih 4 ini. Nah, kemudian secara matematika, ya, asumsi yang dibangun, model yang bisa kita bangun di sirip ini ada berapa macam. Yang pertama adalah bahwa sirip ini dianggap panjangnya tidak terhingga. Ya, panjangnya tidak terhingga. Jadi ini panjang sekali. Nah, kalau ini panjang sekali artinya apa? Artinya bahwa di boundary condition-nya ya pada pangkalnya tetap sama di sini, tapi pada ujungnya yang L ini boundary condition-nya harus kita tuliskan sama dengan theta L itu sama dengan TL minus T serending itu sama dengan 0. Ya, artinya TL ini temperatur di sini itu sama dengan temperatur di udara sekitar sini. Di mana L-nya adalah tak terhingga. Ternyata temperaturnya panjang sehingga menyebabkan dia itu temperatur yang di ujung ini menjadi sama dengan temperatur di sekitarnya. Lah kok bisa? Nah ini anggapan ini kan begini teman-teman. TB ini awalnya lebih besar kan daripada T serending ini atau T tak terhingga ini TB-nya. Nah semakin ke sana, semakin ke kanan, baru temperaturnya ini kan menjadi turun sampai pada posisi di mana TB ini berubah menjadi TL kalau di L dan TL besarnya sama dengan T tak terhingga atau di udara sekitar. Nah, sehingga kalau asumsi seperti itu, maka penyelesaian persamaan diferensial ini ya dengan dua kondisi batas ini, kondisi batas 1, ini kondisi batas 2, akan menghasilkan solusi untuk variasi temperatur adalah berada di sini. Ini solusi temperaturnya. Ya, ini solusi temperaturnya. Jadi misalkan kita mencari Tx di titik ini misal panjang tadi ini ada 0,2 ya. 0,2 misalkan, maka Tx di 0,2
itu bisa kita cari dari T di X 0,2 yang dicari, dikurangi T infinitif atau T tak terhingganya atau T serendingnya, misalkan 25 dimasukkan 25, TB misalnya awalnya 100 ya 100 misalkan itu ya. Kemudian ini dikurangi 25, kemudian ini dimasukkan nilai E-nya, M-nya dicari dari HP per KAC di akar, kemudian X-nya dimasukkan 0,2, maka akan ketemu nilai TX. Oke. Nah, sedangkan Q-dot-nya, ya sekali lagi diingat bahwa kita bicaranya di permukaan kalor itu kan kaitannya dengan laju permukaan kalornya. Q-dot-nya itu dari minus KA dt dx di X sama dengan 0, ya. Itu berarti sama dengan HP KA ya di akar dikalikan TB min T serending atau T tak terhingga. Ini adalah Q-dot-nya. Nah, berikutnya teman-teman, ini adalah penggambarannya. Kenapa yang tak terhingga tadi? Nah, dia L-nya ini sampai di sini gitu ya. L-nya sampai di sini temperaturnya, sehingga temperaturnya itu sama dengan temperatur di serending ini. Temperatur sekitar. Ya. Nah, dia penurunan seperti ini, adalah telan seperti ini. Nah, dengan penggambaran grafik seperti ini, maka Q.fin itu bisa diselesaikan secara integrasi. Integrasinya seperti ini. Ya. Nah, ini ada notnya. Ya, untuk perimetri itu adalah rho dikalikan D. Ya, AC-nya adalah nanti ketemu adalah rho D kuadrat bagi 4. Ini kan untuk silinder ya. Untuk silinder. Oke. Ini pengasumsian yang pertama. Kemudian pengasumsian yang kedua adalah bahwa di ujung ini, ya di ujung ini diisolasi. Artinya dia tidak ada kalor yang keluar dari di ujung sirip ini. Nah, ketika tidak ada kalor yang keluar di ujung sirip ini, maka secara matematikanya kita bisa membuat persamaan bahwa laju perpindahan kalornya yang ada di ujung ini sama dengan 0, berarti d theta per dx di x sama dengan L itu sama dengan 0. Sehingga penyelesaian persamaan diferensial tadi yang di atas menghasilkan persamaan untuk variasi temperatur persamaan ini. Ya. Kemudian Q-dot-nya itu ketemu di sini ya persamaannya. Ini langsung karena kalau kita selesaikan akan butuh waktu yang lama misalnya. Nah, berikutnya adalah anggapan bahwa T di ujung ya di ujung fin tadi itu merupakan memiliki besaran yang dianggap tertentu ya, di mana ini di bahasa Inggrisnya in this case temperature at the end of the fin and the victim is fixed at specific temperature. Jadi di ujungnya itu dianggap temperaturnya tertentu, maksudnya itu 50, 40, 30 derajat Celcius. Sehingga kita bisa membuat persamaan di sini bahwa di theta L itu sama TL min T tak terhingga atau T serending. Sehingga persamaannya berubah menjadi persamaan. Ya, oke. Nah, kemudian yang keempat itu dianggap bahwa ujungnya itu dia dilepas ya atau dia dihubungkan langsung dengan udara sekitar atau kondisi di sekitar sehingga diasumsikan bahwa di ujung tip itu akan terjadi konveksi. Nah, ketika terjadi konveksi, maka persamaan lagi konduksinya tadi sama lagi konveksi, yang di tip ini persamaan kondisi batasnya adalah persamaan konveksi dan bisa kita tuliskan seperti ini. Ingat di bab kedua hari ini ya. Maka dengan menyelesaikan persamaan
solusi umum yang dimasukkan dengan persamaan di kondisi batas, ya kondisi batas di pangkal dan di ujungnya, maka akan ketemu solusi untuk distribusi T sepanjang fin ini. Nah, kemudian distribusi Q dot-nya, sorry, nilai Q dot-nya itu ketemunya di sini. Nah, ini menyelesaikan persamaan fin ya, secara analitik ya, secara persamaan diferensial kita selesaikan. Nah, jalan yang biasa digunakan ya biasanya ini ada nih, ada keterangannya. Nih, sini. A practical way of accounting for the heat loss from the fin tip is to replace the fin length L in the relation for the insulated tip case by a corrected length. Ya, jadi ketika kita misalkan ingin ya jalan yang praktis ya bahwa panjang fin ini terisolasi, maka bisa kita anggap ini sebagai konveksi dengan merekayasa panjang ini berubah dari L ya menjadi LC, di mana LC itu sama dengan L per AC plus P. Ya. Jadi ini L-nya ya awalnya tidak terisolasi ya, tapi kemudian karena perhitungan isolasi itu lebih mudah gitu ya, maka kita anggap ini sebagai isolasi dengan cara apa? L-nya itu ditambah dan berubah menjadi LC. Caranya adalah L ditambah AC per P. Nah, untuk fin bentuknya kotak, rectangular, maka L-nya adalah L plus T per 2. T adalah tebalnya fin, sebenarnya untuk L cylinder adalah L plus D dibagi 4. Oke. Nah, kalau saudara lihat tadi teman-teman ya menyelesaikannya, ini saya preface dulu. Lihat ya persamaan yang ini, nah kan dia lebih mudah ya, lebih mudah. Nah, ini sebenarnya lebih mudah ini, cuman ini kan agak ini gitu ya, panjangnya dia nggak susah untuk dipraktikalnya. Kalau ini ya, kalau yang tip ini kan persamaannya sederhana ya, dibanding dengan persamaan yang ini misalkan kan panjang ya, dan spesifik temperatur. Nah, ya, apalagi yang konveksi ini kan panjang. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung ya parameter yang digunakan untuk menganalisis fin. Ya, parameter yang digunakan untuk menganalisis fin. Di mana kita punya fin gitu ya, punya fin dimensi kita ketahui, kemudian kita ingin mengetahui bagaimana ya pengaruh dari pemasangan fin ini terhadap laju perpindahan kalor. Nah, untuk menghitungnya, maka sebenarnya kita bisa menggunakan yang ini tadi persamaan-persamaan panjang ini, ya Q dot fin, yang kemudian kita bandingkan dengan ketika dia tidak diberi fin. Nah, contohnya kita bisa menggunakan untuk yang menggunakan dianggap ini ada adiabatik, kemudian dianggap panjang fin-nya, kemudian dianggap secara konveksi, gitu ya. Nah, cara praktis bisa kita gunakan untuk menghitung Q dot fin itu ya. Ini merupakan untuk menganalisis ya apakah fin yang kita pasang itu bermanfaat atau tidak, atau kalau bermanfaat berapa kebermanfaatannya atau berapa kenaikan Q dot-nya. Oke. Maka kita bisa menggunakan ya kita hitung dulu Q fin ya, Q dot fin-nya. Kemudian baru kita bandingkan. Nah, ini kita ambil contohnya, ini kasus tidak diberi fin, ya tidak diberi fin. Kemudian ini kasus diberi fin. Nah, kita bisa menggunakan ya menggunakan definisi atau kita bisa menyelesaikan
kasus ini dengan menggunakan fin efisiensi. Ya, fin efisiensi. Apa sih fin efisiensi ini? Fin efisiensi sebenarnya adalah eh, perbandingan antara ya fin fin aktual dibagi dengan fin ideal. Nah, di sini ada ini. Nah, aktual ya dibagi dengan fin ideal. Nah, gambarannya seperti apa sih fin efisiensi? Fin efisiensi itu begini. Nah, kalau saudara cermati di gambar A ini dianggap ideal. Nah, kondisi ideal ini dianggap bahwa nilai dari konvers termal ini zero, ya, ya, sehingga temperatur dari base ini sampai ke ujung fin ini sama, ya, ini sama. Sehingga menghitung Q fin-nya berarti H dikalikan A fin. Ini luasan A fin berarti luasan selimut silindernya ini. Dikalikan TB di sini, TB sama semua, dikurangi T infinitifnya atau T lingkungannya. Ini ideal. Tapi kenyataannya bahwa nilai daripada konvers termal kan nggak ada yang kosong, yang nol. Sehingga mau nggak mau secara realitasnya itu temperatur TB ini akan turun sepanjang panjangnya fin ini. Jadi dari 80, 70, 60, 65, sampai 56. Ini yang ideal. Nah, tentunya nilai perpindahan kalor lajunya karena T-nya di sini sama, kemudian T infinitif juga sama, ini tentunya lebih besar karena delta T-nya kan lebih besar ini. Sedangkan di sini semakin kanan semakin kecil, ya, delta T-nya semakin kecil. Maka ketika kita membandingkan T aktual dengan T ideal ini, kita ketemu efisiensi fin. Nah, efisiensi fin ini sungguhnya bisa kita gunakan untuk menghitung Q dot fin-nya itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini cara. Oke, Q dot fin, ya, Q dot fin berarti efisiensi fin dikalikan Q dot fin maksimum, ya. Q dot fin maksimum tadi bisa kita hitung mudah gitu ya. Kemudian dikalikan Q dikalikan efisiensinya. Nah, kemudian secara matematika dari persamaan tadi, kalau teman-teman ingat tadi, nah untuk yang kita asumsikan Q-nya ini adalah infinitif, Q yang panjang fin-nya itu tidak terhingga, maka rumusnya bisa berubah jadi ini. Yang Q dot fin maksimum kan selalu sama ini. Yang atas ini beda. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menghitung efisiensinya ini? Nah, di samping dengan menggunakan rumus ini, kita juga bisa menggunakan bantuan berupa grafik atau tabel di sini. Nah, grafik ini biasanya kita gunakan untuk menghitung di mana bentuk atau shape, ya. Bentuk dari shape itu macam-macam seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita menghitungnya ini kurva atau grafik digunakan untuk menghitung efisiensi fin, ya. Nah, caranya kita harus menghitung dulu ya besaran di sini, ya V ini ya, sama dengan LC 3/3/2 H per KAP pangkat setengah. Ya LC-nya di sini, ya L-nya ini di sini dimasukkan ditambah T per 2. Ya, pangkat 3/2, hanya itu adalah diketahui, kemudian K-nya adalah material dari V-nya, AP-nya rumusnya adalah LT dikalikan, LC dikalikan T. AP-nya LC dikalikan T di pangkat setengah. Maka akan ketemu angka di sini. Nah, berikutnya ini garis ditentukan, ini dari garis ditentukan ya. Misalkan ini untuk yang bentuk seperti ini. Ya, kemudian ini untuk yang kerucut seperti ini, kemudian ini yang bentuk kotak rectangular. Misalkan kita kotak, nah ketemu kok 0,4 misalkan yang bagian ini, maka tinggal tarik ke atas. Oke, ditemukan garis kotak,
langsung geser ke kiri. Nah, ketemu 0,9. Ini adalah efisiensinya. Nah, efisiensinya kemudian nilainya tadi sekali lagi masukkan di sini nilai efisiensinya. Nah, kemudian Givin maksimumnya bisa kita tuliskan H dikalikan Avin. Ini pasti diketahui karena Vin yang kita kaji ukurannya sudah ada. Kemudian dibagi TB, TB punya sudah ketahui, T sendiri sudah diketahui. Sehingga kita ketemu Q dot V-nya, di mana Q dot V itu berarti sama dengan efisiensi yang kita cari dari grafik tadi dikalikan Q dot V maksimal. Oke. Nah, ini yang fin untuk lingkaran, untuk silinder itu juga sama bersama prosesnya. Tapi ini adalah ukuran yang merupakan parameter dari dimensinya. Ya, kalau 2RC per R1 itu ketemunya 1 pakai garis ini. Kalau 2RC plus T per 2 pakai ini. Kalau ketemu 3 pakai ini. 4 pakai ini. Kemudian LC-nya tadi sudah ketahui L per T2 juga. Ya. Kemudian HKA P pangkat setengah juga sama, tinggal tarik ke kiri. Nah, ini beberapa persoalan yang juga bisa sudah buat pakai rumus ini juga nggak apa-apa sebenarnya untuk mencari efisiensi P-nya tergantung dari bentuknya. Bisa pakai ini bisa. Nah, ini juga pakai ini juga bisa. Nah, kemudian ada parameter analisis fin lagi yaitu fin effectiveness. Tadi fin efisiensi. Efisiensi itu dari kondisi ideal dibanding dengan aktualnya. Perbandingan aktual berbanding ideal ketemu efisiensi. Nah, ini adalah fin effectiveness. Fin effectiveness ini adalah besaran yang kita gunakan untuk menentukan apakah pemasang fin itu efektif atau tidak. Nah, berarti kalau efektif atau tidak, berarti kita harus membandingkan saat konstruksi itu dipasang fin dengan konstruksi itu tidak dipasang dengan fin. Artinya kita membandingkan perbedaan kalor yang B ini yang dipasang dengan fin dengan yang tidak dipasang fin. Nah, itu namanya fin effectiveness. Nah, fin effectiveness bisa kita cari ya Q dot fin, ya ini epsilon ya Q dot fin dibagi Q no fin. Nah, ini yang tidak ada V-nya tadi sudah bisa lihat. Nah, ini kemudian dibandingkan. Harusnya adalah bahwa kalau nilainya itu lebih dari 1, maka pemasangan fin itu memang efektif, ya efektif lebih dari 1 nilainya. Semakin besar nilai fin effectiveness itu berarti menunjukkan bahwa fin itu jika dibanding dengan tanam fin itu mampu memindahkan kalor lebih cepat. Ya, lebih cepat. Sehingga bagaimana caranya supaya kita bisa membuat konstruksi fin yang mampu menghasilkan fin efektifnya yang besar. Maka ini hukumnya bahwa pertama adalah thermal conductivity-nya ini untuk fin itu kalau bisa dipilih itu yang memiliki K yang besar. Ya karena K semakin besar berarti dia akan semakin mempercepat laju perpindahan kalornya ke sini sehingga akan lebih mempercepat yang akan dikonveksikan. Kemudian yang kedua dimensinya bahwa dimensi perbandingan antara perimetrinya, perimetri itu keliling fin-nya dengan luasan totalnya, surface area-nya itu sebisa mungkin itu setinggi mungkin gitu ya, setinggi mungkin. Artinya perimetri dibanding dengan luasannya itu sebisa mungkin besar. Nah, untuk itu maka T-nya yang merupakan faktor A ini itu dibuat lebih kecil. Artinya bahwa fin itu kalau bisa ya dibuat setipis mungkin ya, setipis mungkin. Ya. Kemudian berikutnya adalah nah ini nggak bisa diatur ini ya, hanya itu dibuat sekecil mungkin ya. Disk fin itu dibuat lebih kecil supaya apa? Ya supaya ini kan di sini ya. Hanya di sini kalau kecil maka ini kan besar. Oke. Nah, ini total heat transfer from dari surface-nya ya.
Jadi menghitung total, ya ini ibaratkan fin ya, totalnya itu tidak hanya di fin teman-teman, tetapi yang tidak ada fin itu juga sudah hitung. Ya ini harus dihitung, ini dihitung, dihitung, dihitung. Nah, oke. Nah, ini kemudian eh, batas maksimum panjang fin. Teman-teman ketahui bahwa secara aktual temperatur di fin itu semakin ke kanan dia akan semakin turun. Sehingga suatu saat itu nanti akan tercapai posisi di mana temperatur fin ini pada panjang tertentu dia akan sama dengan temperatur udara di sekitarnya atau suhu di sekitarnya. Sehingga kalau ini ada dan tetap diperpanjang, maka sebenarnya pemasangan fin itu tidak ada gunanya karena sudah tidak ada perpindahan kalor yang ada di sini, gitu ya. Maka panjang fin itu harus dibatasi, ya karena ngirit sebenarnya ngirit atau efektivitasnya itu. Kalau di sini sudah tidak ada delta T kan tidak ada guna panjang ini. Maka untuk menentukan berapa panjang paling efektif di fin, kita bisa menggunakan ini. M dikalikan L itu sama dengan 1. Ini L maksimumnya. Ya, M dikalikan L ini harus 1. Nah, kalau M, L sama dengan 5, ini sudah infinitif ya, maksimumnya di sini. Artinya dia itu sampai titik di mana L-nya itu sama dengan temperatur di L itu sama dengan temperatur di udara sekitar. Nah, kan nggak efektif ini. Ini kecil kan pengaruhnya. Maka maksimum di M, L sama dengan 1, berarti di sini. Oke. Nah, demikian teman-teman penjelasan tentang sirip dan untuk mencoba eksplorasi latihannya, ya untuk mencoba eksplorasi latihannya ini tentunya bisa teman-teman buka ya, teman-teman buka di buku Cengel itu di 32 ya, di 32 seperti ini. Halaman 168 ya. Sudah buka latihannya, ini bentuk fin-nya, ini tanpa fin, kemudian diberi fin. Nah, di soal diterangkan bahwa ini kita diminta untuk menganalisis panjang silindernya itu 1 meter, dipasang fin berupa cincin yang tebalnya adalah 2 meter, lebarnya itu atau diameternya sampai ke cincin ini adalah 3 cm. Sedangkan jari-jari maaf, jari-jari 3 meter. Artinya di sini sorry 3 cm ya, 3 cm. Nah, sedangkan jari-jari dari silinder awalnya ini tanpa fin ini adalah 1,5 cm. Nah, T serundingnya diketahui, hanya tentunya diketahui. Nah, bagaimana efektivitas fin-nya? Nah, efektivitas fin-nya bisa kita hitung dengan membandingkan saat dia tanpa fin dan dengan diberi fin. Maka saat dia tanpa fin, artinya cincin-cincin ini dilepas, maka kita bisa menghitung ya dengan menggunakan prinsip konveksi bahwa Q dot sama dengan H dikalikan A dikalikan T surface atau TB di sini dibagi T serundingnya. Nah, luasan tanpa fin-nya berarti sama dengan 2R dikalikan L atau D pi dl di sini ya. Nah, D-nya ada 0,03 meter karena 1,5 meter. Kemudian dikalikan pi dikalikan L, ketemunya adalah luasannya. Luasan tanpa fin sepanjang 1 meter. Sehingga Q no fin atau Q tanpa fin automatically bisa sudah hitung ya dengan menggunakan H-nya diketahui 60, kemudian dikalikan luasannya, dikalikan temperaturnya. Ketemunya adalah 537. Nah, bagaimana kalau kemudian ini diberi fin ya? Untuk diberi fin, maka kita menganalisisnya itu satu-satu. Nah, karena ini panjangnya 1 meter, berarti 1 meter 1000 mm, sedangkan tebalnya 2 mm, dan jarak masing-masing fin adalah 3 mm, maka untuk satu fin ke satu fin yang lainnya, tebal fin dan jarak fin itu 5 mm. Sehingga total untuk 1000 meter itu ada 200 fin. Ada 200 fin dan 200 setelah antar fin.
maka kita menghitungnya satu persatu gitu ya, menghitung fin ini, kemudian menghitung yang celahnya ini. Nah, ini dihitung, ya ini luasannya, ya ini luasan dari L ya, luasan dari fin ini ya. Ya, L-nya ini kita hitung ya di sini. Nah, kemudian berikutnya kita menentukan yang berada di grafik tadi, bagian bawah atau suhu horizontalnya ini. Nah, dengan menggunakan persamaan ini ketemu 0,207. Kemudian kita menghitung garis apa yang cocok, R2 per R setengah T per R1 ketemu 2,07, sehingga kita gunakan garis itu adalah garis 2,7 ya, berarti ini gambarnya. Nah, di sini 2,7 per garis 2, kemudian 0,27 ini, berarti start sini kita tarik, tek gitu ya. Nah, ketemu efisiensinya ya di start di sini, atau antara 0,95 sampai 0,97 ya. Nah, di sini teman-teman kemudian ketemu ya efisiensi fin 0, oh ini ditulis 0,95 ya. Efisiensinya 0,95. Nah, kemudian saudara hitung key fin-nya dari key fin maksimumnya. Maka akan ketemu ya key fin adalah efisiensi dikalikan key fin maksimum. Nah, ini 0,9 ke 60 yang tadi dikalikan apa namanya? Luasan fin-nya. Luasan fin-nya dihitung ya. Luasan total fin-nya pakai ini. Ya, luasan total V-nya berarti adalah luasan ini ya, dua ini. Atas bawah, kemudian yang melingkar ini cincinnya. Ya kan? Di luasannya adalah 2πr kuadrat minus R1 kuadrat tambah 2πrt ini yang keliling. Ini yang kelilingnya, dikalikan T-nya ya. Kemudian ini yang luasan atas dan bawahnya itu. Ya, luasan kan πr, ya πr kuadrat ya. Luasan kan πr kuadrat. Maka dikalikan 2, dua sisi atas dan bawah. Nah, sedangkan Ki fin maksimum tadi sudah dihitung, nah ketemu 25. Kemudian yang perhitungan ini ya adalah perhitungan yang ada di celah-celah fin ini. Ya, maka luasannya adalah luasan yang diameternya 3 cm itu. Ini 3 cm 0,03. Sedangkan S-nya, S-nya itu jaraknya tadi adalah 3 mili 0,03 meter. Nah, ketemu ini, kemudian dikalikan H, dikalikan A-nya, dikalikan TB T serending ini ya, ketemu 1,6, kemudian ditotal. Nah, ditotal berarti 25 ditambah 1,6. Ini adalah total perpindahan kalor untuk satu fin, ya satu fin dan satu celahnya. Nah, sorry, ini satu fin, satu celahnya 25 ditambah 1,6, kemudian dikalikan jumlah fin totalnya dan jumlah celah totalnya jumlahnya 200 yang ada untuk 1 cm. Ketemunya 5.320 watt. Sehingga peningkatan laju perpindahan kalornya di briefing itu sebesar 4.780 megawatt untuk 1 meternya. Ini sangat besar gitu ya. Nah, sehingga overall-nya ya pemasang fin ini akan meningkatkan laju perpindahan kalornya sebesar 9,9 atau ya sekitar 10 kalinya ya, atau 10 kalinya. Nah, ini contoh aplikasi analisis di fin. Ya, ini menggunakan grafik tadi. Ya, sekali lagi teman-teman juga bisa menggunakan misalkan nanti analisisnya bisa menggunakan ini nggak apa-apa gitu. Boleh. Kalau misalkan ditanya temperatur di titik di sini memang harus saudara menggunakan rumus ini ya. Dan rumus ini. Mana tadi yang rumus untuk nah Tx min T tak terhingga per Tp T tak terhingga ini kita gunakan rumus ini. Nah, demikian teman-teman materi kita pada kajian tentang fin surface ya.
Mohon maaf misalkan, tidak, begitu jelas, teman-teman juga bisa mengeksplorasi lebih lanjut lagi di bukunya, Cengel gitu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.